Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Juni Eko Kuncoro, yang selalu untuk mengupdate video pembelajaran SMK. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor untuk SMK kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 4.3, yaitu merawat berkala sistem starter. Sistem starter pada sepeda motor. Kali ini yang akan kita bahas adalah pemeliharaan sistem starter pada sepeda motor. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama memahami cara pemeriksaan dan perawatan baterai. Kemudian yang nomor 2, memahami cara pemeriksaan dan perawatan sistem starter. Nomor 3, memahami cara pengujian kerja motor starter. Langsung kita masuk ke materi. Pemeliharaan sistem starter pada sepeda motor. Pemeliharaan sistem starter pada sepeda motor ini sangat penting untuk kita lakukan agar dapat bekerja secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan. Beberapa prosedur pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan pekerjaan pemeriksaan, kemudian perawatan, kemudian perbaikan, dan cara mengatasi masalah serta pengujian kerja motor starter. Yang pertama yang harus kita periksa adalah pemeriksaan dan perawatan baterai. Baterai adalah sumber listrik berarus DC dengan tegangan rata-rata 12 volt untuk sepeda motor. Hampir semua komponen kelistrikan pada sepeda motor mengambil energi listrik dari baterai. Kapasitas baterai berbeda-beda pada setiap merek dan tipe sepeda motor. Maksudnya adalah ampere jamnya ya, atau Ah-nya, yang biasanya disesuaikan dengan kapasitas mesin dan kelengkapan kelistrikan lainnya. Semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin besar kapasitas baterai yang diperlukan. Kemudian bagaimana cara pemeriksaan baterai ini? Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Pemeriksaan secara visual yang pertama ini adalah pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Kotak baterai ini merupakan bagian yang paling luar dari baterai dan dapat langsung kita lihat kondisinya secara langsung. Sebagai contoh, di gambar di atas saya ini adalah baterai yang terbakar. Ini yang sudah mengembang. Ya. Kemudian, kotak baterai yang masih normal bentuknya, biasanya rata-rata halus dan lurus, tidak menggelembung seperti ini. Ya, ini lurus. Tidak ada keretakan pada kotak baterai dan tidak terjadi kebocoran pada kotak baterai. Sehingga bila ditemui baterai kondisi kotak baterai yang tidak normal, misalkan ada yang retak atau ada yang bocor atau tidak rata atau bahkan menggelembung seperti gambar, maka lakukan penggantian dari baterai ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan terminal pada baterai. Perhatikan gambar. Nah, pemeriksaan secara visual yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terminal baterai terhadap kerusakan atau kotoran. Nah, seperti gambar, baterai yang sering digunakan maka lama-kelamaan juga akan berdampak pada terminal baterai, yaitu terminal baterai menjadi kotor.
Nah, seperti gambar belakang saya. Terminal baterai dapat menjadi kotor karena debu yang menempel pada terminal atau karena terjadinya reaksi kimia yang memungkinkan pada terminal terjadi proses namanya oksidasi. Ya, seperti ini. Ini adalah oksidasi. Jika terminal baterai kotor, maka harus lakukan pembersihan terminal. Karena apa? Karena terminal yang kotor ini akan menambah hambatan arus untuk mengalir. Akibatnya, arus listrik yang diperlukan untuk motor starter akan berkurang. Makanya harus sering-sering cek kondisi baterai, terminal baterai ini. Jika ada oksidasi seperti ini, segera bersihkan. Kemudian yang berikutnya, jika terminal mengalami oksidasi maksud saya, muncul bintik-bintik putih, nah, seperti ini, dapat dibersihkan dengan menggunakan air panas yang disiramkan ke terminal-terminal baterai tersebut, kemudian kita lap sampai bersih. Ya, kita siram dengan air panas. Selain itu, periksa juga kondisi terminal dari kerusakan, apakah ada bagian yang patah atau tidak. Karena apa? Karena jika terminal rusak, nanti akan membuat klem pada terminal ini tidak kencang. Nah, kalau tidak kencang, berarti hubungan listriknya pun juga tidak akan sempurna. Kalau tidak akan sempurna, berarti arus yang dibutuhkan oleh motor starter pun juga akan berkurang. Makanya harus kita cek di sini. Yang berikutnya, yang nomor 3 adalah ini. Kira-kira apa? Pemeriksaan jumlah elektrolit baterai. Pemeriksaan secara visual yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah elektrolit di dalam baterai. Hanya berlaku untuk baterai basah, ingat ya. Kalau baterai kering tidak berlaku. Tingginya elektrolit dalam baterai dapat diketahui dengan melihat tinggi permukaan elektrolit dengan batas atas atau batas bawah pada kotak baterai. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada namanya upper dan lower elektrolitnya ya. Ini contohnya uppernya batas atas untuk cairan elektrolit, ini batas bawahnya. Jumlah elektrolit pada baterai harus sesuai dengan isinya. Ingat, jangan sampai berlebih dan jangan sampai berkurang. Cara untuk mengetahui jumlah elektrolit itu yaitu tepat atau tidak maksud saya, itu harus berada di antara tanda lower level dan upper level. Ya, berarti idealnya harus di tengah-tengah sini. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurang. Nah, jika tinggi permukaan elektrolit ini berada di atas tanda upper, maka jumlah elektrolit itu terlalu banyak sehingga harus kita kurangi. Namun, bila tinggi elektrolit di bawah tanda lower, maka jumlah elektrolit di dalam baterai harus kita tambah ya. Maksud saya kalau berkurang harus kita tambah, kalau berlebih harus kita kurangi ya. Nah, penambahan ini jika elektrolitnya kurang, ini bisa dilakukan dengan menggunakan air suling ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan tutup baterai dan ventilasi. Ini hanya untuk khusus baterai basah. Nah, biasanya untuk tutup baterai desainnya kurang lebih seperti ini. Di sini sebenarnya ada lubang kecil atau yang dikenal dengan nama ventilasi hole atau lubang ventilasi. Kemudian di bawahnya ada namanya gasket ya, biasanya terbuat dari karet. Kemudian ini ada namanya acid drop. Acid drop maksudnya adalah air aki, nanti jika naik ke atas bisa turun ke bawah.
Oke, pemeriksaan secara visual yang keempat adalah pemeriksaan tutup baterai dan saluran ventilasi pada tutup baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi kimia saat proses pengisian dan proses pengosongan. Jika lubang ini tersumbat, maka dapat mengakibatkan gas hasil proses kimia tersebut tidak dapat keluar dari kotak baterai, yang nantinya dapat menyebabkan kotak baterai melembung. Sehingga selalu pastikan bahwa lubang ventilasi pada tutup baterai ini jangan sampai tersumbat. Selain itu, pengecekan kekencangan pemasangan tutup baterai juga harus diperiksa. Jangan sampai tutup baterai ini kendor, yang nantinya dapat menyebabkan elektrolit tumpah kalau terlalu kendor. Kemudian yang B, pemeriksaan baterai menggunakan alat ukur. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pemeriksaan tegangan pada baterai. Nah, sebagai ilustrasi di tayangan di gambar, kita bisa menggunakan alat ukur namanya avometer. Ya. Pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur yang pertama adalah pemeriksaan tegangan baterai. Tegangan baterai dapat kita periksa menggunakan alat ukur namanya voltmeter atau multimeter atau multitester pada skala volt DC. Ingat ya, volt DC. Kemudian pemeriksaan tegangan ini menggunakan multimeter dengan cara bagaimana? Kalau multimeternya adalah analog yang bawah ini, berarti harus kita set dulu multimeter pada 0 ya, atau dikalibrasi. Pastikan jarum pada posisi 0. Nah, kalibrasinya lewat ini kalau untuk tegangan ya. Tapi biasanya kalau digital tidak perlu dikalibrasi. Kemudian yang berikutnya, selektor. Ini harus kita arahkan pada posisi DC. DC volt pada angka tegangan di atas dari tegangan baterai. Rata-rata tegangan baterai hanya 12 volt. Kemudian pasang probe merah ke terminal positif baterai dan probe hitam ke terminal negatif baterai. Yang nomor 4, silahkan dibaca ukuran baterainya tinggal berapa. Kalau menggunakan AVO yang analog berarti harus dilihat jarum penunjuknya di angka berapa, kemudian dilihat skalanya. Tetapi kalau digital biasanya langsung menunjukkan angka yang terukur. Ya. Kemudian tegangan baterai yang baik yaitu biasanya menunjukkan angka 12 volt atau di atasnya. Nah, berarti kalau di baterai di ilustrasi di gambar ini, berarti baterai-baterai ini dalam kondisi yang baik. Karena apa? Tegangannya di atas 12 volt. Kalau yang di belakang saya 13,02, kemudian kalau yang samping 12,7. Bila tegangan baterai kurang, maka akan ada kemungkinan baterai tersebut butuh dicas atau baterai tersebut sudah rusak. Jadi kemungkinannya dua, kalau tegangannya kurang atau drop, baterai harus dicas atau baterainya rusak. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan namanya berat jenis elektrolit. Nah, untuk pemeriksaannya bisa menggunakan namanya hygrometer. Hidrometer maksud saya. Pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur kedua yaitu pemeriksaan berat jenis baterai pada baterai basah. Pemeriksaan berat jenis ini dapat menggunakan namanya hidrometer. Cairan elektrolit akan bereaksi secara kimia saat terjadinya pengosongan atau pengisian listrik. Nah, ini caranya ya. Biasanya di hygrometer, di sini nanti akan ada keterangan menunjukkan di angka berapa. Kalau menunjukkan di fire, berarti baterai tersebut dalam kondisi baik. Ya. Kemudian kalau menunjukkan di good atau berwarna hijau,
biasanya kondisinya sangat baik. Akan tetapi kalau di kondisi merah, nanti di hygrometer akan menunjukkan namanya rechargeable ya, atau recharger maksud saya. Jadi perlu pengisian. Nah, nilai berat jenis elektrolit baterai yang diperiksa pada tiap-tiap sel, maksudnya tiap-tiap sel ya. Jika baterai baik, kondisi terisi, maka akan menunjukkan berat jenis sekitar 1,25 sampai 1,27. Ingat ya, 1,25 sampai 1,27. Itu jika setiap sel baterai dalam kondisi baik. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, sekarang kita menginjak pada pemeriksaan dan perawatan sistem starter. Dalam pemeriksaan dan perawatan sistem starter dapat dilakukan dengan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan relay starter atau yang dikenal dengan namanya magnetic switch. Nah, ini ibaratnya adalah saklar saklar starter magnetik atau relaynya ada di sini. Nah, ini baterainya biasanya di sini. Ini khusus yang sepeda motor ya. Ini adalah pemeriksaan relay starter. Dengan cara bagaimana? Kita tekan tombol starter pada saat kunci kontak on. Nah, kumparan relay starter normal ya. Jika starter maksud saya adalah jika saklar starter magnetik ini normal, jika kunci kontak kita on, kemudian tombol starter pada kemudi sepeda motor kita tekan, nanti akan bunyi klik. Nah, dari unit relay starter ini, berarti di sini akan ada bunyi klik gitu. Itu kalau kondisinya normal. Nah, apabila tidak ada bunyi klik, bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengukur tegangan yang keluar dari kumparan relay starter. Di sini kita ukur dengan menggunakan alat ukur avometer ya. Ini kabel yang berwarna yellow atau red, ini kita ukur, kita hubungkan dengan probe positif, kemudian yang COM-nya kita hubungkan dengan massa. Nah, mengukur tegangan yang keluar dari kumparan relay starter menuju tombol starter. Spesifikasi yang idealnya harus ada tegangan sekitar 12 volt pada saat kunci kontak on dan posisi on ya. Harus ada tegangan gitu. Apabila tidak ada tegangan, lepaskan relay starter dari rangkaian, kemudian periksa kontinuitas kumparan relay. Ya. Nanti kalau dicek bagaimana? Harus ada kontinuitasnya, harus terhubung maksudnya. Ya. Kemudian yang C, menghubungkan kumparan relay dengan baterai. Kemudian memeriksa kontinuitas antara kedua terminal besar relay. Nah, spesifikasinya bagaimana? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini kita cek kontinuitasnya dengan menggunakan ohmmeter ya. Ini kita lepas dulu. Harus ada kontinuitas antara kedua terminal besar relay ini pada saat kumparan relay terhubung dengan baterai. Nah, jika ini kita on kan, di sini harus kontak. Tidak boleh ada kontinuitas antara kedua terminal besar relay setelah hubungan antara kumparan relay ini diputus. Jadi ini kalau bunyi ceklik gitu ya, pada saat kondisi on motor starter ini kita saklar starternya kita tekan, pasti ada bunyi cetik ya. Kemudian di sini kita cek kontinuitasnya. Bisa terhubung tidak? Kalau terhubung berarti relaynya bagus. Tapi kalau tidak terhubung, wah berarti relaynya ini sudah bermasalah. Yang berikutnya adalah pemeriksaan komponen motor starter. Nah, kalau yang ini kita harus lepas dan bongkar untuk kondisi motor starternya. Nah,
Identifikasikan masing-masing komponen, ya, jangan sampai keliru. Nanti jangan-jangan bisa melepas tetapi tidak bisa mengembalikan. Jadi harus kita identifikasikan. Yang kita lepas apa dulu, kemudian nanti yang harus kita pasang, kembalikan mana dulu. Nah, kalau sudah kita lepas, kita sudah mengetahui kerusakannya, baru kita kembalikan. Kemudian setelah kita lepas, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan bagian namanya komutator terhadap perubahan warna. Biasanya di sini, karena di sini terhubung dengan namanya brostol atau arang ya. Lempengan komutator yang berubah warna secara berpasangan menunjukkan adanya hubung singkat pada kumparan armatur. Di sini ya biasanya ada perubahan warna. Lempengan komutatornya sama ya. Jika ini terhubung berarti ada hubung singkat, maka harus kita bersihkan atau kita perbaiki. Kemudian cara melakukan pemeriksaan bantalan. Yang pertama adalah cincin dalam bantalan harus duduk erat pada komutator. Kemudian cincin luar bantalan harus bisa berputar dengan halus tanpa ada suara. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa kumparan armatur. Kumparan armatur ini kita cek. Nah, dicek menggunakan AVO ya. Pemeriksaannya seperti ini. Memeriksa kontinuitas antara lempengan komutator. Spesifikasinya harus ada kontinuitas antara lempengan komutator. Yang kedua adalah memeriksa kebocoran kontinuitas kumparan armatur dengan poros armatur. Spesifikasinya tidak boleh ada kontinuitas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa namanya sikat-sikat atau biasanya kita kenal dengan nama brostol ya, brass di sini. Nah, di sini kelihatan ini terbuat dari arang atau karbon. Yang pertama, memeriksa sikat-sikat terhadap keausan atau kerusakan. Batas servis panjang sikat minimal 3,5 mm. Ini minimal 3,5 mm. Kemudian kita juga harus periksa pegas-pegas sikat terhadap keausan. Kemudian yang ketiga, memeriksa hubung singkat antara terminal kabel dengan pemegang sikat bodi. Spesifikasinya tidak boleh adanya hubung singkat atau kontinuitas. Pemeriksaan kontinuitas terminal kabel dengan sikat spesifikasinya harus ada. Berarti kabel dengan ini harus terhubung. Tapi kalau kabel dengan bodi tidak boleh. Ya, ini kabel dengan bodi yang ini tidak boleh. Tapi kalau kabel dengan ini harus terhubung. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan mekanisme kopling satu arah. Kita cek di situ ada bantalan jarum, sil debunya kotor apa tidak. Kita cek satu persatu. Caranya bagaimana? Yang pertama kita melepas kopling starter dengan terlebih dahulu mengeluarkan oli pelumas mesin. Melepas alternator dan mekanisme penghubung sistem starter ke poros engkol. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa sil debu terhadap keausan atau kerusakan. Misalnya yang sering rusak adalah silnya ini ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah memeriksa bantalan jarum. Bantalan harus dapat berputar halus tanpa suara berisik. Nanti ini di sini ada gambarnya, kita cek, kita putar-putar. Yang berikutnya adalah memeriksa menggelinding kopling satu arah, tutup pegas dan pegas terhadap keausan atau kerusakan. Kemudian yang nomor 5, memeriksa kerja sistem starter setelah pembongkaran atau perbaikan.
Kemudian yang ketiga adalah pengujian kerja sistem starter. Yang pertama adalah pemeriksaan pull-in coil atau kumparan penarik. Caranya bagaimana? Hubungkan magnetic switch ini dengan baterai seperti pada gambar, ya, kita hubungkan. Atau yang dikenal mengecek relaynya saja. Bagian negatif baterai dihubungkan dengan bodi starter dan terminal C. Bagian positif baterai dihubungkan ke terminal 50. Ya, ini ya. Ini kalau mobil ya. Jika pinion bergerak ke arah luar, maka pull-in coil kumparan penarik masih dalam keadaan baik. Yang berikutnya adalah pemeriksaan hold-in test. Lepaskan kabel dari negatif baterai yang menuju ke terminal C. Saat kabel dilepas, maka pinion harus tetap keluar. Kemudian, pemeriksaan kembalinya plunger. Lepaskan kabel dari negatif baterai yang menuju ke bodi starter. Saat kabel tersebut dilepas, maka pinion harus segera kembali ke posisi semula. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan pada pertemuan kali ini yang bisa kita tarik, pemeliharaan sistem starter sepeda motor ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat bekerja optimal dan tidak menimbulkan permasalahan. Pemeriksaan dan perawatan baterai ini meliputi pemeriksaan kondisi dari kotak baterai, kemudian pemeriksaan terminal baterai, pemeriksaan jumlah elektrolit baterai, pemeriksaan tutup ventilasi baterai. Kemudian pemeriksaan baterai menggunakan alat ukur meliputi pemeriksaan tegangan baterai, pemeriksaan berat jenis elektrolit. Kemudian untuk pemeriksaan dan perawatan sistem starter ini meliputi pemeriksaan relay starter, pemeriksaan komponen motor starter. Kemudian pengujiannya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan pull-in coil atau kumparan penarik dan pemeriksaan hold-in coil serta pemeriksaan kembalinya plunger. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di video pembelajaran berikutnya. Maksud saya, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.